Baskom apa yang asik? Hah? Emang baskom ember ada yang asik? Bukan dong, Baskom, bahas komunikasi. Oh, emang mau bahas apa kita hari ini? Aku Sandy. Aku Abil. Selamat datang di Tell Me, Telisik Misteri. Ya, di episode perdana Telisik Misteri kali ini kita bakal bahas permainan. Permainan apa tuh kalau boleh tahu? Ya. Sekarang kita bakal bahas peta umpet. Cuman bukan peta umpet biasa ya. Apa nih? Tapi peta umpetnya ini bareng boneka. Oh, Bonekanya juga bukan boneka biasa. boneka unyil? Bukan. Salah. Bonekanya boneka yang bakal dimasukin roh jahat. Gitu. Apa tuh namanya tuh kalau boleh tahu? Ya, permainannya namanya Hitori Kakurenbo. Ya. Jadi aku awalnya dulu tahu permainan ini dari kakakku. Oke. Dulu pas masih kecil kita main ya kan, rame-rame. Main Hitori Kakurenbo ini? Bukan, Oh, lagi salah. main terus cerita gitu. Kakakku cerita, kalian tahu Hitori Kakurenbo nggak? Gitu. Terus akhirnya diceritain. Soalnya emang tema horor pada waktu itu begitu populer ya. Sampai sekarang juga masih populer. Masih banget di Indonesia ya. Jadi pada tertarik, tapi aku sendiri yang tidak tertarik karena aku takut. Tapi mau tidak mau ikut mendengarkan. Namanya karena juga anak kecil. Iya, tapi mau tidak mau aku mendengarkan soalnya sudah terlanjur gitu. Ya, dan setelah diceritain Kakurenbo itu, aku jadi kepikiran gitu. Selama berminggu-minggu gak bisa tidur. lupa. Iya bener, gak bisa tidur. Soalnya takut, itu bener-bener menyeramkan banget. Kayak Ya. menyeramkan apa sih kalau boleh tahu, mungkin bisa dijelasin. Sebenarnya tuh Ya. permainannya gimana sih? Hitori Kakurenbo ini asalnya dari Jepang ya? Kalau ada temennya Naruto? Bukan. Salah. Sama-sama dari Jepang, tapi bukan temennya Naruto. Inti dari permainan ini tuh petak umpet, tapi sama boneka. Nah, mungkin langsung aja aku jelasin cara mainnya gimana ya? Boleh banget. Tata cara apa kita mau mainin sekarang aja? Oh jangan dong. Ya. Ini kita jelasin dulu baru kalau Oke. misalnya mau coba. Buat teman-teman silahkan. yang nonton, kalau tertarik mau coba. Ya, tapi tanggung jawab sendiri ya. Kita nggak bertanggung Resiko jawab. diambil pemenang. Ya. Boleh banget. Jadi sebelum dijelasin. kita main, kita perlu mempersiapkan beberapa bahan dulu. Oh, Ya. garam. Ada garam. Ada garam. Kau tahu. Ada Iya, garam. ada garam. Bumbu Nah, dapur. Belum, Nggak, bukan. Jadi salah. kita mau main bukan memasak ya. Oke. Jadi pertama-tama kalian harus mempersiapkan bonekanya, tentunya. Apakah bonekanya spesifik? Bonekanya Harus- itu kain, boneka kain, dan harus ada isiannya gitu. Jadi boneka ya nantilah, gampang. Terus setelah ada boneka kita harus siapin pisau. Boneka, pisau, terus beras, beras. potongan kuku. Berasnya beras merah? beras beras biasa putih? aja lah, bebas lah. Oke. Yang ada di rumah. Beras sembako? Boleh, beras miskin. Salah. Bukan. Gak apa-apa kalau mau pakai beras miskin. Gak nggak apa-apa. masalah teman-teman. Ya. Beras apa aja yang kalian Ya punya tadi di apa rumah? tadi? Boneka, Boneka, pisau, beras, beras. terus potongan Beras kencur. kuku, potongan kuku kita sendiri, garam, Garam. segelas air, terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih. Apa aja tuh kalau diulang? Ya, kalian bisa rewind loh. Ya, cakep. Ya. Terus kita langsung tata caranya. Boleh. Kita mulai ya. Jadi mula-mula kita robek bagian perut si bonekanya. Terus kita keluarin sedikit isi dari boneka itu. Busanya itu ya? Ya, busanya itu. Kita keluarin sedikit, terus kita masukin beras, potongan kuku sama darahnya kita. Darah kita. Kita masukin ke situ, ke Jadi kita boneka. harus melukai diri kita Betul. sendiri dulu. Iya, betul. Nah, terus setelah selesai kita taruh bonekanya di toilet. Oke, berarti harus di ruangan yang ada toiletnya. Betul. Di rumah yang ada toiletnya. Rumah kalian harus ada toiletnya ya buat Betul. main. Lalu terus setelah kita taruh di toilet, kita bilang ke bonekanya 3 kali, kamu jaga, kamu jaga, kamu jaga. Nah, terus habis itu kita matikan semua lampu di rumah kecuali lampu toiletnya yang ada Oke, bonekanya. berarti lampu toiletnya aja nih yang cukup nyala ya. Terus setelah kita ngomong kamu jaga itu, kita mulai sembunyi. Berarti seperti ini ya permainan petak umpet pada umumnya ya. Kita- Tapi dia yang jaga, Ha-ha. kita yang ngumpet. Kita ngumpet dari bonekanya. Oke. Gimana sih caranya kita tahu bonekanya bakal udah mulai nyariin? Hmm. Jadi bonekanya bakal tanda-tanda bonekanya nyariin itu barang-barang di rumah kalian tuh mulai pecah semua. Jadi kayak gelas-gelas mulai bersentuhan atau kayak ada
barang-barang semuanya pecah. Kalau tetangga lagi berantem gitu, Beda. salah. Bukan dong. Nggak bisa, oke. Jadi kan kita bisa kelihatan tuh barang jatuh. Tuh. Nah kita di tangan ada nyiapin apa tadi? Garam sama air segelas. Nah airnya ini sebenarnya dicampur sama garam ya. Oh, Itu air tuh garam. senjata satu-satunya kita. Oh, jadi kita punya weapon. Benar. Kita punya weapon. Jadi senjata ini gunanya buat mengalahkan si bonekanya ini. Jadi kalau misalnya bonekanya udah nyari nih, udah pecah-pecah. Kalau kita nyariin bonekanya juga. Jangan sampai bonekanya ketemu Nemuin kita kita. duluan, tapi kita nemuin bonekanya. Oke. Nah. Jadi kejar-kejaran ya berarti ya. Jadi kalau kita nemu bonekanya kita tangkap, terus air garamnya ini disembur ke Kita minum dulu. bukan diminum ya, di Maksudnya kumur-kumur. dikumur-kumur terus disembur. Kita bilang aku menang. Berarti kalau misalnya teman-teman sekalian lagi sariawan, Nah, ini bisa banget dipakai. main ini bisa Kalian betul. mengobati. Kapolri, Kapolri bukan Kapolri. Enaknya Oralit. Oralit, Betul ya. banget teman-teman. Oke. Iya, itu kalau kita pengen menang ya. Kita bilang aku menang sambil Tapi sembur boneka. berarti bonekanya gerak. Bonekanya gerak. Pasti bonekanya nyari kita. Iya, bonekanya nyari. Nah, kalau lagi dicari bonekanya, aturan paling utama itu kita nggak boleh nengok ke belakang. Nah, kalian nonton ini juga nggak boleh nengok ke belakang. Oh ya, jangan dong. Hati-hati. Soalnya kalau kita nengok ke belakang, otomatis bonekanya bakal ada di belakang kita. Nah, dan kita otomatis kalah. Dan kamu tahu apa yang Nah, bakal itu tuh terjadi? pertanyaannya. Emang kalau kalah tuh gimana? Apa konsekuensi dari kalah itu? Kalau kalah itu ada beberapa sumber yang aku dapat ya. Katanya kalau nggak langsung meninggal, bakal dihantui sama bonekanya itu seumur hidup. Jadi pada akhirnya si korbannya bakal bunuh diri karena stres. Gitu. Menegangkan banget ya ternyata Iya, kalau iya. konsekuensi dari kalah. Berarti ini permainannya nggak bisa dimainkan oleh sembarangan ya buat Betul. teman-teman yang mendengarkan. Konsekuensi dari permainan ini yang pertama tadi langsung meninggal. Langsung meninggal atau Langsung enggak? meninggal tuh gimana tuh? Ya mungkin bonekanya ngambil pisaunya yang tadi. Terus ya siapa tahu terus. Tapi lebih serem kalau dihantui nggak sih? Karena stresnya seumur Iya. hidup ya. Jadi kita Bayangin. bangun tidur ketemu bonekanya terus pergi Bayangin. mandi, Ini seru pergi banget. berangkat kuliah. Bisa ditemenin nggak sih? Kalau yang jomblo, nah, bisa. Opsi. Opsi, Betul. buat ada yang nemenin. Iya. Tapi nih kira-kira ya, kamu niat nggak kira-kira suatu saat nanti mau main gitu? Kayaknya enggak sih. Tapi kalau misalnya seandainya kamu dipaksa nih buat main, kira-kira strategi kamu gimana nih buat ngumpet gitu? Strategiku adalah tidak bermain. Jadi Itu strategi yang cukup bagus sih. iya. Jadi, tapi kalau misalnya seandainya bener-bener dipaksa nih, apa kamu bakal Main di UGM kayaknya seru sih. baik? Soalnya kan di UGM kamar mandinya Betul. banyak dan tempatnya luas, jadi kita bisa sembunyi di mana-mana gitu. Iya, betul banget. Karena gedung game sebenarnya karena udah ada banyak, gedungnya juga luas-luas semua. Betul. Kamar mandi ada di setiap lantai. Kayaknya cocok nggak sih main di UGM? Main di UGM, Tapi iya. bisa-bisa ketemunya bukan bonekanya, ketemunya yang lain. Waduh, emang di UGM ada yang lain? Jadi kita sedikit beralih ya teman-teman. Gimana kalau misalnya kita main permainan ini di UGM gitu, gedung manapun. Nah, ternyata faktanya nih banyak banget tempat-tempat di UGM yang menyimpan sesuatu, Waduh. makhluk-makhluk dari metaverse ya, dari dunia lain. Iya. Kita bakal bahas yang pertama aja nih kali ya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama nih, karena UGM ini sendiri itu mungkin teman-teman yang juga pernah ke UGM, apalagi di daerah agro ya, klaster agro nih, sering banget ada penampakan yang kedengeran gitu, berita-berita simpang siur. Dan yang paling terkenal ini namanya Mbak Rohana. Mbak, kalau ada di sini Ya, kita cuma kita izin berbicara. membahas. Jadi teman-teman, Mbak Rohana ini tuh menurut banyak saksi mata ya, dia ini penunggu di Jembatan Perawan. Di mana itu? Jembatan Perawan tuh jembatan yang menghubungkan antara Fakultas Pertanian dan juga Kedokteran Hewan. Jadi disingkat Jembatan Perawan. Jembatan ini cukup jadi hot topic ya kalau misalnya ngomongin spot horror di UGM tuh, dimana pasti jembatan ini
langsung muncul di benak teman-teman, apalagi yang udah pernah mengalami. Emang gimana sih ceritanya si Mbak Rohana ini? Jadi konon katanya jembatan ini tuh punya penunggu setia yang namanya Mbak Rohana ini. Nah, Mbak Rohana ini adalah sosok perempuan yang sudah cukup berumur dan sering banget menampakkan dirinya di malam hari dengan menjatuhkan diri dari jembatan itu Oh, soalnya ke jalan di bawahnya. tinggi Ya, jadi karena jembatannya tinggi dan dia ini kerap sekali munculnya itu atau ngagetin korban-korbannya itu dengan lompat dari jembatan tersebut. Jadi misalkan lagi jalan nih di daerah jembatan Perawan, tiba-tiba gitu. Itu berarti Mbak Rohana. Nggak tahu. Oh, iya. Jangan-jangan ada yang mau sandung jatuh. Waduh. Kita nggak tahu. Agak Tapi kalau ngeri. emang mencurigakan nih, karena katanya gimana cara kita bisa bedain ya itu Mbak Rohana atau bukan? Kalau misalnya kita menghampiri sosok yang jatuh ini, dia bakal menghilang begitu saja. Kalau itu Mbak Rohana. Mbak Rohana. Dan konon katanya ini ada ini jadi alasan kenapa gerbang belakang buat teman-teman yang suka protes nih, kenapa tutupnya jam 8:30 sih? Kenapa tuh jam 9:30? Itu adalah salah satu alasan kenapa jembatan Perawan ini ditutup jam 10 malam, karena konon katanya Mbak ini sukanya muncul di bawah segitu. jam 10. Jam-jam rawan ya. Jadi ini ketatnya sistem Oh. gerbang kita nih ada dasarnya ya teman-teman. Tapi itu masih berita simpang siur. Cuman yang dipercaya oleh teman-teman ya tentang ini. Dan konon katanya sih, katanya ya, emang baruan ini kenapa sih kok bisa meninggal gitu? Kok bisa gentayangan di sini? Ternyata disebabkan oleh hal yang lebih horor lagi dari kisahnya sendiri. Kenapa tuh Mbak Rohana kira-kira lompat dari jembatan itu? Karena masalah skripsi ternyata. Oh. Konon katanya. Jadi buat pihak akademik yang menonton mungkin boleh diberikan pemahaman lagi ya Iya. terkait skripsi ini. Emang susah apa sih emang skripsi di sini ya? Gak tau ya, aku masih semester 2. Oh. Jadi Baik. semoga tidak sesusah itu. Jadi aku Jangan ya. jangan. Jangan ya. Selain Mbak Rohana nih, Oh, ada lagi. ada lagi, masih banyak banget teman-teman. Kita coba kupas yang kedua. Oh, silakan. Ini juga salah satu urban legend yang mungkin bisa jadi spot menarik untuk kalian main Hitorika Kurenbo ya, karena Oh, ini tempatnya cukup luas dan cukup bisa sepi, bisa ramai tergantung kalian datang jam berapa. Dan ada lagi urban legend selain itu, yaitu ketika kamu lewat ke bundaran teknik UGM, itu jangan menyanyikan lagu Gugur Bunga. oh, Karena lagu Gugur Bunga ini dikatakan itu merepresentasikan dari pahlawan-pahlawan yang sudah gugur atau menghormati pahlawan-pahlawan yang sudah gugur. Nah, konon katanya orang-orang yang sudah mencoba uji nyali dengan memuteri bundaran teknik ini sambil menyanyikan lagu Gugur Bunga, mereka akan mencium sesuatu, waduh. mencium aroma-aroma. Oh, kirain mencium, oh, bukan ya? Mencium Salah, bau. Iya. mencium aroma wangi. Oh, gitu. mencium aroma ya. Oke, Mencium oke. aroma wangi ya, wangi bunga Oh, iya, iya. atau wangi minyak ya. Agak Salah. beda persepsi. Beda konteks ya teman-teman. Tapi konon katanya awas ada yang marah. Oke. Nah, konon katanya nih kita bakal nyium gitu aroma wangi-wangian yang Ah, aneh ya. Maksudnya nggak mungkin kita cium gitu di sebuah tempat. Nah, ini yang menjadi pertanda makhluk halus itu mulai muncul. Nah, pas wangi tersebut semakin kuat, konon katanya makhluk itu berada jauh dari kita. Tapi kalau misalnya wanginya sudah hilang, berarti makhluknya sudah dekat. Jadi kalau misalnya kalian nyium bau wanginya, jangan panik. Berarti Jadi masih masih jauh, masih di jalan, lagi naik gojek. Tapi begitu baunya udah mulai hilang, Nah, itu udah. Wah. nengok belakang. Wah. Jangan dong. Jangan. Nah, sampai saat ini tapi belum diketahui nih sayangnya sejarahnya kenapa lagu Gugur Bunga ini dan bundaran teknik ini identik gitu. Kita bakal membahas satu lagi yang lebih dekat dengan kita. Ya, Posisi. jadi katanya spot yang bisa cocok buat main Hitori. Ini cocok banget dan sangat direkomendasikan untuk teman-teman Baskom kalian yang nonton. Karena terjadi di tempat ini, Oh. di gedung Visipol kita tercinta. Wow. Ada apa sih emang di Visipol? Kamu sebelum masuk Visipol ini pernah nggak dengar ada apa Karena sampai aku sekarang gitu? nggak suka dengan hal-hal yang
berbau mistis, jadi nggak tahu dan nggak mau nyari tahu. Sampai sekarang nggak ada simpang siur Nggak gitu. pernah denger satu cerita horor pun dari gedung ini. Karena mungkin Abil sebelumnya dengar Hitorika Kurenbo nggak bisa tidur pas kecil, mungkin habis denger Visible ini nggak mau masuk kuliah dia habis ini, langsung mau bolos. Jadi dengar nih ya, Visible ini aku sebagai yang sudah kuliah di sini 2 tahun juga lumayan mendengar banyak simpang siur, tapi belum tahu detail nih. Nah setelah kita kuak-kuak kayak kita cari tahu faktanya, Visible ini ternyata banyak banget kejadian horornya, khususnya bagi beberapa orang yang udah emang ngalamin ya. Mungkin teman-teman Visible nggak awam sama tempat yang namanya Selbar atau Selasar Barat. Pernah ke Selbar? Pernah. Ada pernah mengalami sesuatu di Selbar? Aman. Aman sejauh Aman. ini. Setelah denger ini langsung parno nanti. Oh jangan dong. Karena konon katanya ya teman-teman, di spot Selasar Barat ini itu banyak sosok asing yang suka terlihat nih. Oh. Bukan orang asing ya, bukan Sosok asing. sosok asing, bukan bule atau Bukan. salah. Tapi Iya, iya. sosok asing, sosok yang kita nggak tahu sosok ini tuh apa gitu. Penampakannya gimana sih bentuknya? Banyak yang bilang katanya seperti cahaya dari senter, tapi tiba-tiba berubah jadi wanita. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada cahaya kayak senter, terus tiba-tiba rambutnya jadi panjang, seperti iya, rambutnya jadi panjang atau, dan mereka beberapa juga mengatakan bahwa sosoknya apa sih? Si wanita ini tuh sosok apa sih? Setelah dikorek-korek lagi ya informasinya, banyak yang mengatakan bahwa mereka meyakini sosok ini adalah, kita sebut nggak nih namanya? Wah. Oh ada namanya. Ada namanya. Boleh disebut. Sosok ini ternyata adalah kuntilanak merah. Oh. Jadi kenapa ada di lokasi tersebut ya, di Selbar, dan bukan hal baru juga nih. Dia nggak cuma di Selbar doang ternyata. Oh. Tanganku dingin banget loh ini. Nggak tahu. AC-nya mungkin kedinginan tapi Oh. Iya mungkin gara-gara ini sudah mencekam sekali kalau suasananya. katanya si Mbak K ini bukan hanya di Selbar tapi juga di Sekber. Oh. Tempat kita sekarang, Kita rekaman sekarang tempat ya. kita kawan ini di sini nih. Karena katanya bahkan sampai ada yang pulang-pulang itu meriang. Merindukan kasih apa? Shut up, Meriang shut up. sakit ya? Meriang sakit gitu, Oh. greges karena Greges. bertemu dengan sosok Mbak Kai. Sumpah tanganku dingin banget, kenapa ya? Ketemu Aduh. sama sosok Mbak Kai ini. Dan sebelumnya juga ya, aku juga udah nanya nih ke beberapa narasumber terkait Divisible selain itu memang ada apa lagi sih? Konon katanya dari salah satu narasumber, yaitu temanku sendiri yang kebetulan bisa membedakan Oh. mana yang manusia dan mana yang Bukan. bukan. Itu pernah cerita. Oh. Katanya, kamu ingat pernah ikut PPSMB Society? Pernah. Gimana tuh? Seru kan? Oh seru. Walaupun singkat tapi masih keinget. Gak pernah kebayang ada sesuatu Gak kan? pernah. Jadi kita lanjut ya, ini ceritanya. Ah. Ketika PPSMB Society, narasumber ini dia sedang duduk di Tampin, Taman Di- Pintar, Taman Pintar. Oh di depan. depan Selbar. Ada apa ya dengan Selbar ya? Iya. Ada apa nih dengan Selbar? Kita nggak tahu nih. Dan ternyata ketika dia sedang duduk di daerah Taman Pintar, dia tiba-tiba melihat ada sesuatu. Apa itu sesuatu? Dia melihat ada yang loncat dari gedung di atas dijilid. Loncat. Ada sesuatu yang loncat Wah. dari atas ke bawah. Kalau di bawah ke atas nggak bisa dong. Bisa lah. Susah. Dari atas ke bawah. Nah, terus suaranya kenceng kan. Dia lagi duduk. Jangan panik, jangan panik. Aku sampai terbatuk-batuk. Iya, ada suara gedebuk gitu. Begitu dia lihat, ternyata dia meyakini kalau itu bukan orang. Oh. Berarti pas dia lihat waktu udah di bawah tuh, pas dia lihat Iya. masih ada sosoknya. Dia atau- sepertinya tidak terlalu peduli karena dia bisa membedakan ya. Maksudnya Oh, kalau mungkin iya, orang iya. awam atau teman-teman yang ngelihat ada sesuatu yang jatuh, Apaan tuh? apa tuh? Tolong dipastikan lagi ya bahwa itu bukan orang ya teman-teman. Nah, ternyata ya lokasi-lokasi di Visible ini Cukup banyak ya yang cukup banyak ya, dan menyimpan misteri masih gitu. banyak lagi yang bisa dikupas. Ya dan sekarang udah Cuman mulai- karena suasananya udah nggak enak ya karena Kayaknya kita udahin aja deh. karena di Sekber juga kita barusan cerita, mungkin kita nggak tahu ya.
Semoga aman lah. Semoga sampai pulang aman ya, Aman, Abil aman. ya. Hati-hati lah. Iya, iya. Naik motor. Naik motor. Kalau misalnya tiba-tiba berat, jangan lihat spion ya. Takutnya kan tiba-tiba ada yang numpang. Ya, nggak apa lah. Jangan Sekalian gitu, aja lah, jangan gitu, Bob. dong, jangan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian kita udahin aja kali Iya. ya, karena takut semakin parah ini soal gimmick. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai sekarang. Sampai jumpa di Telisik Misteri berikutnya. Sampai jumpa.